Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Izin dilanjutkan. Sebentar. Untuk pembacaan dakwaan selanjutnya, apakah uraian dari dakwaan pada subsidiar dan seterusnya nanti akan dibacakan atau gimana? Pesat hukum? Atau cukup dibacakan anunya saja, unsurnya saja dan pasal dakwaannya saja? Kami usul yang mulia mengenai rangkaian perbuatan itu dakwaan primer dan subsidiar, termasuk dakwaan alternatif kedua primer dan subsidiar itu adalah peristiwa sama. Jadi kami usul supaya tidak perlu dibacakan, dianggap dibacakan aja yang mulia. Jadi pasal dakwaannya saja ya? Ya, setuju. Unsurnya saja, terus pasal dakwaannya ya? Pas unsur dakwaan dan pasal dakwaannya, uraian dakwaannya tidak dibacakan. Ya? Baik, yang mulia. Setuju ya, pesat hukum ya? Ya, silakan. Terima kasih, izin melanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa Irfan Widianto bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa Irfan Widianto sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana atau kedua primer bahwa terdakwa Irfan Widianto bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau tidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Akta-akta surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa Irfan Widianto sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Subsidiar bahwa terdakwa Irfan Widianto bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul
21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa Irfan Widianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Jakarta, 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum Sahnan Tanjung. Ditandatangani. Demikian majelis. Ya, demikian tadi pembacaan surat dakwaan. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti ya. Apakah terhadap surat dakwaan tersebut ya ada eksepsi? Silakan saudara berkoordinasi dengan siapapun saudara. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Setelah Langsung saja, kami ya. Silakan. menyimak pembacaan surat dakwaan dan secara teliti, kami melihat bahwa dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat-syarat material dan syarat formil dari surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 KUHP. Oleh karenanya kami tidak mengajukan eksepsi. Terima kasih. Ya. Baik ya. Dia hukum terdakwa penuntut umum ya tidak mengajukan eksepsi dan tentunya selanjutnya pembuktian dalam perkara ini ya diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan alat bukti dalam perkara ini baik berupa saksi dan bukti lainnya. Dan untuk persidangan selanjutnya dengan pemeriksaan saksi 1 minggu ya. Baik, yang mulia. 1 minggu. Ya, kepada penuntut umum juga supaya hadir pada persidangan tersebut ditetapkan dan terdakwa tetap dan tanda sidang dilanjutkan. Ya. Untuk saksi-saksi kami minta supaya mungkin rekan penuntut umum bisa memberikan daftar siapa kira-kira minggu depan. Kira-kira saksi yang akan dianukan berapa orang dan siapa aja? Nanti mungkin sudah nyampe di inilah ya. Apa namanya? Kira-kira berapa orang saksinya? Terutama tentu yang terkait dengan ini ya. Baik, kami koordinasi dulu yang mulia dengan tim penasihat penuntut Ya, umum yang lainnya. koordinasi dulu dengan tim penasihat hukum. Nanti kami Oke, ya. komunikasikan dengan pihak Ya. penasihat hukum. Ya gitu ya, karena juga mungkin ada hal-hal yang sifatnya ya, hukum ya. Ya. Baik ya, selanjutnya yaitu ditunda pada Rabu 26 Oktober. Surat tetap dan sidang Jam berapa, Yang Mulia? Jam. Nah, ini jamnya ini kan karena ya sudah tahulah itu ya. Apa namanya? Karena dua majelis dalam obstruction ini ya. Mudah-mudahan bisa ada ruangan lainnya ya. Ini kita anukan ya, mudah-mudahan bisa. Yang penting kita anukan dulu ya, standby saja ya pada ya. Ya, persidangannya barangkali ya mungkin tidak bisa dipastikan pada ruang ini, mungkin ada ruangan lainnya. Yang penting jelas tanggal 26 ya Oktober ya, mudah-mudahan bisa pagi ya. Tetap kita anukan ya sekitar jam 10-an atau jam 9 sudah bisa kita mulai kalau memang tidak ada persidangan lain dalam perkara yang sama ini ya. Saya kira demikian ya, sidang ditunda. Ya pemirsa,
tampaknya sidang untuk Irfan Widianto sudah berakhir dan dari sidang tersebut JPU sudah membacakan dakwaan dan yang menarik bahwa sidang ini berlangsung sangat cepat, ada interupsi dari kuasa hukum agar langsung saja ke pokok dakwaan dibacakan ketika sidang ini dimulai usai dijeda sejenak. Dan menariknya Irfan Widianto bersama dengan kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi bahwa dakwaan yang diajukan sudah memenuhi syarat formil sehingga tidak mengajukan eksepsi. Dari 6 terdakwa yang Anda sudah saksikan persidangan hari ini, bisa kami simpulkan bahwa 3 terdakwa ajukan eksepsi, 3 terdakwa tidak ajukan eksepsi. Saya minta pendapatnya dong Pak Firman, apakah dengan adanya yang mengajukan eksepsi, adanya tidak mengajukan eksepsi, sidang ini akan berlangsung lama? Sidang selanjutnya maksudnya? Ya. Saya rasa sebenarnya baik mengajukan eksepsi, tidak mengajukan eksepsi, ataupun mengajukan pra-peradilan ya, tadi juga ada disinggung mengajukan. Saya rasa ini menyangkut aspek formil yang akhirnya menjadi tidak relevan lagi, karena pemeriksaan substansi terus berjalan. Maka saya bisa menduga putusan pra-peradilan itu atau perkara peradilan itu tidak mungkin dilanjutkan secara substansial. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ini rupa-rupanya kalau mencermati 5 ya atau 4 terdakwa, ini jaksa tadi saya katakan dalam delik obstruction of justice ini, saya menyebutnya sebagai dakwaan jaring laba-laba ini, ya, di mana jaksa berusaha mendesain ya bahwa pelaku-pelaku ini melakukan semacam persekongkolan atau konspirasi yang menghalangi proses penegakan hukum, yaitu dengan merusak electronic evidence, ya, jadi alat bukti yang bersifat elektronik, ya, sehingga tentu ada pertanyaan, kenapa kemudian ini dianggap persekongkolan? Pasti di sini ada motif ya. Nah, persoalannya hanya ada 2 motif secara teoritis. Pertama, motivasi altruistis, apakah mengambil barang bukti kemudian merubah kemudian merusak dan membuat tidak dapat digunakan, kira-kira semacam itu. Nah, apakah itu masuk motivasi yang altruistis nggak, motivasi yang baik nggak, motivasi yang patut dihargai nggak? Kalau tadi katanya ini melaksanakan perintah atasan, ataukah ini motivasi yang sebaliknya, motivasi yang kriminalis, motivasi yang bisa memunculkan intens, ya, memunculkan mens rea, ya, yang sering kali disampaikan oleh para pakar. Jadi saya mencermatinya bahwa sekalipun perbuatan ini bisa bersifat direct, ya, eviden, ya, pembuktian yang bersifat langsung, ya, misalnya dalam kasus pembunuhannya sudah ada beberapa alat bukti dan barang bukti, ya, termasuk mungkin senjata api, ya. Tapi dalam delik persekongkolan obstruction of justice ini sudah ada indirect evidence, bukti yang tidak langsung atau yang sering disebut circumstantial evidence atau bukti elektronik, ya, yang sering digunakan sebagai alat pembuktian yang bersifat modern. Nah, sebenarnya rangkaian 2 pembuktian ini, ya, langsung maupun tidak langsung, itu akan menjadi arena penting dalam persidangan berikutnya. Tetapi dalam prediksi saya ini mempermudah jaksa menerapkan jaring laba-labanya itu, karena direct evidence-nya ada lengkap, ya, mulai keterangan saksi, ya, kemudian alat bukti lainnya dan termasuk barang bukti, ya, visum et repertum dan sebagainya. Nah, kemudian yang indirect evidence itu bukti elektronik. Sehingga bagi saya penerapan pasal 221, 231 termasuk di beberapa negara yang saya lihat, terutama misalnya di Korea Selatan, itu sangat tegas sekali. Justru bisa menjangkau tidak hanya orang biasa yang merusak barang bukti, tapi orang yang punya otoritas, orang yang punya kewenangan, yang disebut law enforcement officer. Jadi para penegak hukum di Korea itu bisa dijangkau dengan pasal-pasal semacam ini. Pak Firman, ditahan dulu karena kita akan mendengarkan keterangan dari kuasa hukum Irfan Widianto berikut ini. Untuk menghormati azas peradilan cepat, murah, dan sederhana, maka kami tidak eksepsi. Bang, tadi ada... Cuman yang saya kecewakan yaitu tadi soal pra-peradilan. Ya, itu tanggapannya gimana, Bang? Gini loh ya, tanggal 5 berkas perkara dilimpahkan kalau nggak salah ya. Kemudian pada hari itu juga terdakwa ditahan oleh jaksa. Kemudian malam harinya
kami langsung membuat permohonan pra-peradilan dan esok harinya tanggal 6 kami daftarkan. Nah, pokok perkara ini belum tahu kapan gitu. Tahu-tahu beberapa hari setelah tanggal 10 pokok perkara dilimpahkan. Nah, kemudian pra-peradilan jalan mulai dari tanggal berapa itu mulai pertama sidang itu? Oh, Senin kemarin sidang. Kemudian sudah kami ajukan ahli, sudah didengar, kami ajukan bukti ya. Hakim dalam perkara pra-peradilan karena tahu bahwa dalam 7 hari sudah diputus dan tahu pokok perkara sudah dari sini, dia besok dijadwalkan putusan besok siang ya. Nah, oleh karena itu betapa bijaknya hakim kalau memberikan kesempatan untuk tidak dibacakan dulu dakwaan ya sampai ya besok siang lah setelah karena ini sangat merugikan terdakwa gitu ya. Betul dengan pra-peradilan tidak menghalang pokok perkara, tapi saya tidak sependapat bahwa dengan berkas perkara masuk lantas pra-peradilan gugur. Tidak ada di KUHAP, tidak begitu ya. Katakanlah dulu pernah ada multitafsir terhadap pasal itu, tapi MK sudah menjelaskan, ada putusan MK tahun 2015 ya, bahwa dengan diperiksanya pokok perkara. Diperiksa pokok perkara itu artinya dengan dakwaan dibacakan, baru pra-peradilan gugur. Oleh karena itulah saya memohon supaya dakwaan jangan dibacakan dulu sekarang. Tapi ya kewenangan hakim begitu, ya apa boleh buat, dia terima aja. Pak, ini bisa dijelaskan gugatan pra-peradilan ini? Apa? Gugatan pra-peradilan.